Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kita akan mencoba mendiskusikan upaya yang harus dikerjakan oleh pemerintah daerah dalam memajukan ekonomi daerahnya. Ya. Silakan kita simak di papan tulis. Ya. Bangunan ekonomi daerah. Jadi ada dua upaya, ya, sobat sekalian, yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang pertama, mendatangkan modal. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan investasi, ya, baik itu PMA, penanaman modal asing, maupun PMDN, penanaman modal dalam negeri. Yang pertama. Terus yang kedua adalah mendatangkan orang. Ya. Mendatangkan orang, bagaimana caranya supaya daerah, ya, senang dikunjungi oleh orang, ya, oleh orang luar tentunya. Ini dalam konteks ini kita bisa lihat dari aspek pendidikan, ya, kesehatan, pariwisata, ya, dan lain-lain. Ya. Pendidikan bisa kita asosiasikan dengan kampus yang maju, ya, sehingga mendatangkan orang untuk kuliah di daerah tersebut. Ya. Di samping orang kuliah, daerah juga perlu mendorong kampus untuk menyelenggarakan, ya, seminar-seminar, ya, seminar nasional maupun internasional secara berkala. Nah, dalam konteks ini tentu akan banyak mendatangkan orang, ya, dari luar daerah menuju ke daerah tersebut. Artinya orang yang berkunjung itu tentu dia akan membawa kapital, atau katakanlah membawa uang. Ya. Nah, uang inilah yang akan berputar, atau sebut sebagai velocity of money, ya, perputaran uang yang akan menggairahkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Nah, kesehatan itu, di aspek kesehatan, tentu misalnya daerah itu punya akses kesehatan yang memadai, ya, dokter spesialisnya yang berkualitas, ya, dan relatif banyak, gitu. Sehingga masyarakat di daerah itu tidak perlu merujuk keluar, ya. Jadi mereka menahan capital outflow, ya. Justru mungkin pasien dari luar akan berdatangan berobat ke daerah tersebut. Bayangkan sobat sekalian, ketika kita berobat ke luar daerah, bukan saja kita akan membutuhkan uang untuk membayar rumah sakit, dokter, obat, dan seterusnya, tapi juga akan berkaitan dengan biaya akomodasi pengantarnya, biaya untuk makan sehari-hari, dan seterusnya. Dan ini cukup besar akumulasi kapital yang tertahan, ya, ketika daerah punya kemampuan sumber daya manusia di bidang kesehatan yang memadai. Dan yang paling umum adalah di sektor pariwisata. Pariwisata ini tentu bagaimana caranya daerah memoles, mengemas potensi wisatanya sehingga orang mau berkunjung di daerah itu. Minimal masyarakat lokal tidak mencari tempat lain untuk melepas penat, ya, atau menikmati keindahan alam di tempat lain, ya. Daerah atau pemerintah daerah mengemas daerahnya dengan peningkatan kualitas maupun kuantitas kawasan pariwisata, sehingga lagi-lagi bukan saja menghambat capital outflow, tapi justru mendatangkan capital inflow. Nah, sementara itu investasi bisa berkaitan dengan investasi pendidikan. Artinya orang lain mencoba membangun pendidikan, ya, pendidikan tinggi misalnya di daerah itu,
atau aspek kesehatan. Bahwa pemodal atau investor ingin membangun rumah sakit misalnya. Rumah sakit di daerah mana ini adalah investasi yang juga harus didukung oleh pemerintah daerah. Kemudian investasi di bidang pariwisata, investasi di bidang pariwisata bisa mendirikan hotel, restoran, ya, atau entitas bisnis lain yang berkaitan dengan pariwisata. Nah, investasi lain ya untuk PMA dan PMDN ini bisa industri ya, industri dan juga jasa-jasa. Industri dan jasa-jasa. Nah, bagi daerah tertentu ya membangun industri atau jasa ya tentu harus memiliki yang namanya keunggulan komparatif ya. Keunggulan keunggulan komparatif. Ya. Keunggulan komparatif terutama berkaitan dengan bahan baku ya. Berkaitan dengan bahan baku industri ya. Kemudian memiliki SDM ya. SDM yang memadai ya sehingga ketika industri itu masuk ya, tidak memerlukan cost yang tinggi untuk merekrut atau melatih sumber daya manusia karena memang sudah tersedia ya, SDM. Dan tentu yang paling penting adalah iklim ya, iklim industri atau iklim investasi ya. Iklim industri atau iklim investasi yang kondusif tentu akan menggairahkan investasi atau industri di daerah. Nah, ini memang perlu dijaga. Nah, sekarang adalah yang perlu kita pikirkan, daerah kita itu mampu mendatangkan modal atau mampu mendatangkan orang, atau kedua-duanya. Ya. Kalau kedua-duanya tentu itu luar biasa sekali ya. Tapi misalnya ya kita hanya mampu mendatangkan orang, maka eksistensi atau entitas bisnis di bidang pendidikan, kesehatan, pariwisata di daerah yang perlu kita rawat. Ya. Perlu kita rawat. Ya, salah satu yang paling real, yang paling nyata, yang bisa dilakukan seperti tadi. Ya. Misalnya pemerintah daerah memanggil kampus-kampus yang ada di daerahnya, kemudian merencanakan bersama untuk melakukan seminar nasional maupun internasional yang mendatangkan orang ratusan bahkan ribuan. Bayangkan ribuan tamu yang berkunjung ke daerah, ya mereka butuh penginapan, hotel, kemudian butuh makanan, butuh travel, ya mereka akan diajak untuk berkunjung ke tempat-tempat pariwisata atau pusat bisnis, ya. Jadi inilah yang akan menggairahkan perekonomian, ya. Nah, sementara modal lain yang harus kita pikirkan adalah baik untuk mendatangkan orang maupun mendatangkan modal, tentu yang kita butuhkan yang namanya modal sosial. Modal sosial ini menurut Putnam terdiri dari trust ya, trust, kemudian nilai-nilai dan juga jaringan. Nah, oleh karena itu daerah atau pemerintah daerah perlu benar-benar mengidentifikasi kemampuan mereka mendatangkan orang seperti apa potensi yang kita punya, existingnya seperti apa, kemudian ke depan potensi apa yang bisa dikembangkan. Demikian pun dalam aspek mendatangkan modal atau mendatangkan pariwisata, mendatangkan pengusaha atau perusahaan atau investor dimasuk daerah. Ya, berapa kapasitas produksi yang kita punya? Ya, apakah kita cukup mampu untuk menjadi kawasan industri? Ya, ya paling tidak, kalaupun tidak mampu mendatangkan investor besar, setidaknya kita menaikkan kelas dari UMKM gitu kan. UMKM naik kelas itu harus diingat bukan berarti UMKM ini semakin banyak ya, tetapi kualitasnya tidak terjaga ya. Kadang kita sering melatih memberi modal misalnya, membantu modal dan seterusnya, tapi kita tidak perhatikan bagaimana upaya meningkatkan kapasitas atau menaikkan kelas UMKM. UMKM naik kelas ketika
dia mampu memproduksi ya apa yang orang butuhkan, ya, atau melakukan kata lainnya disebut sebagai substitusi impor. Itu menurut saya baru dikatakan naik kelas. Oke, sobat sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, bagaimana daerah berupaya mendatangkan modal, bagaimana daerah berupaya mendatangkan orang untuk menggairahkan perekonomian daerah. Dan itu insya Allah bisa kita desain, bisa kita rencanakan, ya. Yang penting masing-masing pihak bisa duduk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.